Tapi sekarang ternyata demand-nya malah meningkat gitu. Jadi kalau social media spesialis ada istilah-istilah lain tuh, misalkan jadi konten kreator brand A atau jadi konten kreator di agensi A gitu, misalkan kayak gitu-gitu, atau jadi afiliator spesialis gitu, afiliat spesialis gitu-gitu. Sebenarnya kurang lebih kayak kerjaannya sama, malah perbedaannya ya dulu social media spesialis tuh ya itu tadi yang aku bilang. Sekarang tuh malah demand-nya naik. Salah satu skill yang jadi bare minimum buat profesional itu salah satunya adalah digital marketing. Oh, Tapi maksud aku ternyata setelah kita ngelewatin 2025 2026 ini ternyata beneran terjadi digital marketing kalau di beberapa field akan ada perubahan. Misalkan kayak performance deh atau ads. Performance itu sebenarnya akan disimplify. Disimplify itu dalam artian gimana? Karena mungkin aku paling lama di performance ya, di iklan. Jadi cara kita untuk ngiklanin sesuatu di semua platform kayak Google, TikTok, dan Meta itu sebenarnya akan disimplify. Menurut aku kalau digital marketing itu skillnya harus satu kreatif, itu udah pasti, udah pasti itu udah wajib kreatif. kreatif. Mm-mm. Kedua, analytics atau analisis skillnya jago. Mm-mm. Dia bisa nganalisa atau dia bikin misalkan Excel buat nganalisa sebuah konten. Asal sebenarnya dia mau tetap belajar dan emang mau keep up sama tren, dia bakal tetap relevan. Oke. Dan yang paling pentingnya lagi sebenarnya adalah praktek kalau di Mm-mm. digital Mm-mm. marketing. Halo Bisadawan, selamat datang di podcast Bisadaya Karir Path. Masih bersama aku, Seika. Di podcast ini kita bakal ngobrol bareng dengan para praktisi untuk mengenal sebuah profesi dari sudut pandang orang-orang yang benar-benar menjalaninya. Mulai dari keseharian kerja, tantangan, sampai realita yang sering gak kelihatan dari luar nih. Dan di episode kali ini kita bakal membahas salah satu profesi yang perannya semakin penting di era digital sekarang. Profesi yang sering dianggap fleksibel, kreatif, dan identik dengan dunia online. Tapi ternyata profesi ini juga menuntut strategi dan tanggung jawab yang besar. Kita bakal ngobrol soal digital marketing nih. Dan hari ini aku udah bersama dengan Kak Yanwar Rizky, seorang praktisi digital marketing yang saat ini masih aktif berkarir di bidang ini. Dan Kak Yanwar juga sudah terjun di dunia digital marketing sejak tahun 2018 dan cukup sering terlibat dalam berbagai strategi dan campaign digital. Halo Kak Yanwar, Halo, halo. makasih banyak ya Kak udah ngeluangin waktunya. Sama-sama senang juga bisa datang sini. Ya, gimana kabarnya Kak hari ini? Baik, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh cerita sedikit, Ya, sekarang sehari-harinya Kak Yanwar ngapain aja nih? sehari-harinya. Mm-mm. Oke, sehari-harinya biasanya kerja, berangkat pagi, terus apa sekarang lagi sibuk sambil hobinya apa nge-gym. Oke, Sedikit nge-gym. nge-gym, terus kalau Mm-mm. misalkan malam biasanya ngerjain side job atau bikin konten gitu-gitu sih, bikin konten di TikTok gitu-gitu. Berarti sehari-harinya padat ya, lumayan ya. Lumayan, Lumayan lumayan. aktif ya. Mhm. Nah, Kak, kalau kita mundur ke belakang nih untuk startnya ya. Ya, Sebenarnya awal mulanya Kak Yanwar bisa terjun di dalam dunia digital marketing itu gimana sih? awalnya banget ya berarti ya, Awalnya banget. sebelum 2018 gitu ya bisa Oke. bilang. Oke, sebelum 2018 sebenarnya aku pribadi belum tahu sebenarnya mau jadi apa. Itu kan Oke. semenjak aku Mm-mm. lulus kan. Aku Mm-mm. tuh lulus 2018, kuliah 2013, jadi ketahuannya agak sedikit telat kuliahnya. Jadi 2018 tuh aku bingung habis wisuda tuh mau ngapain, terus Mm-mm. akhirnya aku nyari-nyari di YouTube, ternyata ada pekerjaan namanya digital marketing atau skill yang namanya digital marketing. Itu dari Oke, YouTube. dari YouTube awalnya. Mm-mm. Dan itu salah satunya yang aku tonton adalah namanya Denny Santoso, kalau Oke. pernah Mm-mm. dengar. Jadi Denny Santoso tuh bilang digital marketing tuh kayak skill yang dibutuhin di luar advertising aja, jadi channel baru untuk Mm-mm. mempublikasikan marketing tuh di dunia digital gitu. Jadi dari Oke. situ kayak menarik, akhirnya mulai tertarik dengan itu. Ternyata baru tahu di sana ada sosial media, Mm-mm. ada ads juga, ada website, ada SEO kayak gitu-gitu, dan KOL Mm-mm. juga kan Mm-mm. biasanya. Nah, terus akhirnya aku menerapkan ini law of attraction kalau kata Denny Oke. Santoso. Akhirnya aku masuk ke kantornya dia. Jadi kantor pertama aku adalah di tempatnya dia, dulu namanya Oke. digitalmarketer.id. Aku sebagai social media spesialis di Hmm. situ. Nah, udah tuh dari situ dapat kesempatan buat explore. Terus ternyata kalau di sana dapat pengajaran juga dari dianya seminggu sekali. Mm-mm. Jadi kayak semuanya diajarin bareng-bareng gitu. Dia suka Hmm. buka bikin apa?
ngeluarin papan tulis gitu terus diajarin gitu. Mm-mm. Gitu sih awalnya 2018 tuh bisa terjun tuh karena nonton YouTube. Dari YouTube ya, Iya, berangkatnya dari YouTube. ngapain ya abis dari sini Mm-mm. gitu. Berarti waktu pas kuliah background pendidikan kakak gimana nih? Ada Oh, kaitannya sama digital ada, marketing nggak? iya, ada. Oh iya, aku bisa tertarik dengan digital marketing. Sebenarnya malah tertariknya awal jadi, pelajarannya itu Integrated Marketing Communication atau Oke. IMC. Mm-mm. Di situ tuh tapi lebih fokus ke periklanan. Mm-mm. Jadi di periklan di salah satu matkul itu, aku tertarik banget ngelihat iklan Mm-mm. dan sering banget diberikan contohnya tuh kayak visual-visual atau video iklan yang emang menggugah banget gitu, maksudnya seru Mm-mm. banget, ada Mm-mm. yang sedih banget, ada yang ternyata maknanya A, ternyata maknanya B, kayak gitu-gitu, seru banget gitu. Nah itu mulai tertarik, terus abis itu jadi beli bukunya terkait dengan Integrated Oke. Marketing Communication waktu itu Mm-mm. 2017, 2016 lah waktu itu. Beli bukunya, ternyata itu buku dari Dwi Sapta. Dwi Sapta itu salah satu advertising agency, Mm. salah satu yang tertua di Indonesia. Oke. Namanya Dwi Sapta, dia yang ngiklanin jarum, dia yang ngiklanin apa namanya Nutrisari yang kayak gitu-gitulah, banyak Mm-mm. banget brand-brand old school yang sebenarnya legend gitu loh sekarang. Jadi tahu dari situ dan tahu prosesnya untuk gimana caranya dia bikin iklan tuh, idenya gimana gitu, dikasih Mm-mm. frameworknya di Mm-mm. situ-situ. Jadi makin tertarik gitu, dan ternyata yang makin relevan adalah waktu itu ya ketemunya di YouTube akhirnya. Jadi kayak Mm. nyambunginnya ke situ, Mm-mm. baca buku, tertarik dengan matkul, baca buku, terus ketemu digital marketing di YouTube, habis Oke. itu Mm. ngejalaninnya. Berarti Gitu. basicnya ilmu-ilmunya udah didapetin dari kuliah berarti ya? Kuliah ya, walaupun dulu aku Oh, kuliahnya PR ya. oke. PR-nya tapi ada kayak setengahnya memang pure PR banget, satu Heeh. lagi kayak markomnya gitu dulu di Oke. kampus aku. Heeh, Jadi heeh. masih belajar marketing communication tapi Mm-mm. PR-nya juga. Masih ada lah ya ilmunya untuk ke situ Adalah ya. sedikit Ada lah, sedikit-sedikit lumayan ya. lah. Terus kenapa waktu itu tertariknya ke digital marketing? Karena kan marketing itu luas banget ya. Ya, Medianya juga banyak. bermacam-macam gitu. Ya. Kenapa terus milihnya ke digital itu? Karena dulu mungkin ada kaitannya juga nih sama waktu aku kuliah. Jadi waktu aku Hmm. kuliah tuh kurang nyaman dengan terms PR itu atau Oke. public relation atau humas. Mm-mm. Karena humas tuh terlalu depan kamera, terlalu di depan publik banget Mm-mm, rasanya, mm-mm. terus kayak managing resiko yang cukup gede gitu terkait dengan apa yang diomongin ke depannya, terus perusahaannya juga akan ngaruh ke situ juga kan Mm-mm. gitu dari situ. Akhirnya ya aku tertarik dengan markom di dalam PR-nya itu, terus aku ngerasa kayaknya yang cocok di belakang kerjanya tapi tetap bisa ngasilin penjualan, Mm-mm. bisa ngasilin hal yang positif buat brand, ngebantu mereka buat grow juga. Salah satunya itu gara-gara itu sih. Jadi pengennya di Oke. belakang Mm-mm, layar mm-mm. aja gitu loh. Gitu sih Hmm. awal. Berarti kan udah berkarir di dunia ini kan dari tahun 2018 tadi ya. Hmm. Nah, dari perjalanan itu menurut Kak Yanuar momen apa yang paling berpengaruh gitu dalam membentuk karir kakak sampai di posisi sekarang? Waduh. Ingat nggak? Hmm. Ada momen apa spesifikasinya gitu? Nah, momennya dulu waktu kuliah, eh, lebih ke trigger aja sih. Triggernya Mm-mm. tuh dari zaman kuliah, karena dulu kuliah cuman kuliah pulang ya. Jadi kalau Kupu-kupu misalkan ya kupu-kupu, bahasanya. kalau misalkan nanyain tentang nilainya bagus apa enggak juga. Oke. IPK-nya juga di bawah standar lah. Cuman ternyata itu yang bikin aku jadi pengen jadi orang yang belajar gitu. Jadi aku Mm-mm, baru mulai mm-mm. baca buku, baca YouTube, ngambil online course, Mm-mm. ngambil digital course yang gratis, yang berbayar, offline, online dan segala macam. Itu tuh setelah lulus sebenarnya. Malah Hmm. sebelum pas kuliah tuh aku Ya kupu-kupu. udah kuliah aja Yang penting habis kuliah aja pulang. gitu Mm-mm. ya. Jadi ketriggernya gara-gara itu, jadi nggak mau di situ lagi, jadi orang Mm-mm. yang kayak gitu lagi. Akhirnya aku belajar dari situ, nyari Oke. nyari mentor juga. Hmm. Sebenarnya kayak ya itu tadi aku bilang, semenjak ketemu Denny Santoso di YouTube, terus masuk ke kantornya dia, itu yang bikin aku jadi kayak semakin pengen belajar gitu loh. Oke. Karena Mm-mm. dia kan ngajar banget kan orangnya kan gitu, kebetulan di YouTube dia ada, di TikTok ada, sekarang di Instagram juga ada gitu. Jadi itu yang bikin aku makin excited untuk belajar di awalnya karena itu, karena dia Hmm. itu, sisanya explore sendiri. Oke. Nah, masuk ke digital marketing ya. Kan mungkin banyak dari bisadawan di rumah, teman-teman gitu, mengira bahwa digital marketing itu kan identik dengan ngurusin iklan Ya, atau sosial media sekarang ya. Kalau menurut Kak Yanwar sendiri, sebenarnya ruang lingkup digital marketing itu seperti apa sih? ruang lingkupnya Mm-mm. sebenarnya, mungkin kita ngomongin spesifik digital marketing terkesan kecil ya, Iya. tapi sebenarnya yang diurus sekarang
banyak banget. Oke. Karena kalau dulu aku ngerasanya ini dulu ya 2018 2019 kalau jadi sosial media spesialis gitu ibaratnya. Ya udah dia bikin content plan, bikin caption, habis itu posting. Udah gitu Udah gitu aja. kan, udah gitu aja. Tapi sekarang ternyata demand-nya malah meningkat gitu. Jadi kalau sosial media spesialis ada istilah-istilah lain tuh, misalkan jadi konten kreator brand A atau jadi konten kreator di agensi A gitu misalkan kayak gitu-gitu, atau jadi afiliator spesialis gitu, afiliat spesialis gitu-gitu. Sebenarnya kurang lebih kayak kerjaannya sama, malah perbedaannya ya dulu sosial media spesialis tuh ya itu tadi yang aku bilang. Sekarang tuh malah demand-nya naik, kayak misalnya dia harus bisa edit video, dia Oke. harus bisa minimal Canva gitu misalkan, terus dia yang jadi talent juga, terus dia yang bikin skrip juga. Iya, iya. Otomatis demand-nya malah semakin ke belakang tuh makin naik gitu loh. Ditambah lagi secara quantity pengennya juga butuh banyak kan, sekarang secara algoritma butuh quantity yang banyak gitu secara konten. Jadi kalau lingkupnya tuh dari mana, sebenarnya dari kreatif, dari penjualan bisa lewat ads juga secara cepat gitu ya, karena menurut aku salah satu lingkup yang efisien untuk ngasilin penjualan sekarang udah bisa dibantu banget dengan digital marketing gitu. Jadi budgetnya efisien, jadi ngeluarin duit 1 juta gitu misalkan, itu ngasilinnya berapa nih gitu, jadi bisa langsung ada ROI-nya kan bahasanya istilahnya gitu. Jadi ruang lingkupnya luas dari yang teknis banget, dari yang kreatif banget, sampai yang gimana strateginya juga gitu. Jadi cukup luas sih sebenarnya. Berarti kalau digital marketing tuh bisa dibilang sebenarnya di dalamnya lebih luas lagi ya, lebih rinci Lebih luas lagi, ada lagi. bagian-bagiannya Ya, sendiri-sendiri gitu ya. betul. Oke. Nah, kalau misalkan nih di dalam satu campaign atau project, Ya. sejauh apa gitu peran dari digital marketing terlibat mungkin dalam strategi bisnis penjualan gitu. Oke. Digital marketing lingkupnya sampai kayak strategi penjualan ya. Sebenarnya cukup luas sih. Tergantung kita posisinya ada di sisi agency atau di sisi brand sih sebenarnya. Oke. Kalau misalkan dari sisi brand, kebanyakan dia tuh gini, kalau di sisi brand dia akan ngomongin secara marketing communication-nya dulu apa biasanya akan gitu. Tapi ini tergantung industrinya lagi ya. Ada industrinya FMCG, ada yang beauty, skincare dan segala macam tuh kadang suka sedikit berbeda. Apalagi kalau dia perbankan gitu, itu juga beda sebenarnya. Tapi biasanya akan dimulai dari marketing communication-nya dulu apa. Biasanya itu kadang kalau dari sisi brand pasti digodok dulu itunya. Jadi secara marketing communication 3 bulan ini mau ngapain, 6 bulan ini mau ngapain gitu, yang emang sesuai dengan brand vision-nya mereka, brand mission-nya mereka, yang kayak gitu-gitu. Atau nguatin brand positioning-nya juga gitu. Jadi apapun yang dia lakuin sebenarnya harus mengacu ke brand positioning yang pengen dia bangun. Itu pertama dulu biasanya marketing communication. Habis itu biasanya ngomongin budget juga. Budgetnya tuh mau di-split kemana, offline-nya berapa, online-nya berapa. Udah tahu berapanya, kemana aja nih detail-detailnya nih. Misalkan ke Google, ke TikTok, ke billboard, atau ke Instagram influencer, Ads, iya. influencer atau affiliate gitu, atau artis misalkan jadi BA selama 3 bulan itu misalkan kayak gitu-gitu. Jadi itu baru awal tuh, belum jalan kan sebenarnya gitu. Cuman kalau misalkan sampai ke penjualan sebenarnya adalah yang paling cepat. Aku mungkin bisa bagi jadi 3 tier. Satu ke periklanannya, ads-nya. Ads-nya berarti. Terus kedua sebenarnya dari sisi kreatifnya. Jadi kalau kreatif tuh lebih kayak konten-konten viral, misalkan FYP, tapi ternyata ada keranjang kuning, atau misalkan ada ngeselipin nama brandnya, atau kayak ada produknya. Sekarang kan lagi banyak banget tuh yang kayak nggak Betul. kerasa, oh ini iklan nih sebenarnya. Gitu Iya, lah, ada ibaratnya udah soft selling soft ya, selling. Jadi udah mulai semakin kreatif gitu. Terus ya sisanya udah tinggal gimana si brand itu atau si produknya itu sendiri sih. Jadi kita prioritasin dulu mana produk yang mau kita kencengin, atau produk yang baru tuh yang mana, terus gimana cara ngokomunikasiinnya, target audiensnya siapa. Itu juga ngaruh banget karena dari awal marketing communication kan salah satunya adalah kita tahu dulu target audiensnya siapa, produknya apa. Habis dari situ kita eksekusinya pakai budgetnya berapa, yang simpelnya kan kayak gitu. Jadi sangat luas banget sih sebenarnya ke penjualan gitu. Penjualan pun bisa dibantu dengan ads, itu juga sekarang harus dibantu juga dengan kreatif yang banyak dan kreatif juga kan. Maksudnya yang menarik lah. Gitu. Jadi emang dari hulu ke hilir sih ke penjualan tuh. Gitu. Oke, berarti kalau misalkan digital marketing berarti tadi ya tugasnya tuh mungkin selama ini teman-teman di rumah mungkin mikirnya cuman memasarkan jasa atau produk aja gitu. Nah, kalau misalkan dari menurut Kak Yanwar sendiri, apakah digital marketing itu hanya sebatas itu atau sebenarnya punya peran strategis dalam, kalau tadi kita bilangnya penjualan ya, strategi penjualan. Kalau ini untuk pengambilan keputusan bisnis gitu.
sangat berpengaruh Sangat sih, sangat berpengaruh. berpengaruh. Jadi kalau misalkan di aku tuh digital marketing itu salah satu channel yang paling diandalkan ya, mungkin karena aku ranahnya Iya, digital marketing ya, mhm. paling diandalkan. Kenapa? Karena ya tadi bisa, oke, brandnya ngeluarin budget 1 juta misalkan Mhm. atau 1 M gitu, 1 M akan balik berapa nih dari duit yang udah dikeluarin kayak gitu. Jadi Hmm. itu sangat sangat ada hubungannya gitu, jadi bukan yang nggak bisa diukur. Jadi digital marketing kan semuanya bisa diukur, apa yang Mhm. kita keluarin, terus gimana cara nganalisanya, scale up-nya seperti Hmm. apa, yang kayak gitu-gitu. Terus jadinya bisnis jadi mulai keukur juga gitu, gimana caranya dia spending seefisien mungkin tapi resultnya semaksimal mungkin Iya, kayak mhm. gitu-gitu. Atau dia punya nafas berapa lama, itu bisa diukur dari spending yang dia keluarin juga. Jadi nggak yang Hmm. kayak mungkin kalau di billboard 1 M gitu tapi dia nggak tahu nih bisnisnya akan tetap grow atau enggak gitu-gitu. Karena kan setelah kita ngiklan sebenarnya ada namanya ngecek brand health juga kan. Oke. Misalkan kita ada dari kerjasama sama beberapa bisnis konsultan gitu Mhm. yang ngerasa oh brand A ketika 1 tahun ngejalanin campaign di digital atau dia marketing communication-nya A gitu ya, Mhm. itu brand health-nya tuh gimana sih. Brand health tuh misalkan dari kompetitor A, kompetitor B, kompetitor C, itu ternyata brand health-nya tuh naik, jadi citranya tuh naik gitu. Itu tuh bisa Mhm. terukur semua gitu. Oh Jadi secara gitu. bisnis juga misalkan dia udah makin stand out, mungkin dia dari bawah Mhm. terus dia bisa naik ke atas gitu. Oh ternyata dia sekarang ibaratnya awareness levelnya itu udah di top of mind, misalkan top 3-nya Mhm. gitu. Misalkan Mhm. coba sebutin 3 bank digital gitu, misalkan A, B, C, misalkan Oh, kayak oke, gitu-gitulah heeh, gampangnya heeh, gitu. heeh. Kenapa A, kenapa B, kenapa C gitu-gitu. Jadi semuanya bisa diukur dari segi bisnisnya, tapi ke penjualan juga sebenarnya ada hubungannya sama penjualan itu secara nggak langsung dan ada yang langsung juga sih. Jadi Hmm. nggak semua budget di digital marketing itu pasti akan equal. Misalkan bulan ini atau quarter ini kita spending 3 M gitu Mhm. misalkan. Itu di selama 3 bulan ini hasilnya bakal kelihatan semua di 3 M. Itu enggak juga. Itu pasti ada Hmm. lagging biasanya. Pasti kayak mungkin impact itu 3 bulan ke depannya setelah itu atau 6 bulan Oke, setelah berarti nggak itu. langsung dari situ Nggak ya? langsung Heeh. sebenarnya gitu sih. Oke. Menarik ya, justru berarti untuk di digital marketing itu ya kayak yang kakak tadi sampaikan ya, sebenarnya semuanya tuh bisa terukur jelas gitu ya, Terukur bisa jelas. di track juga ya. Jadi Betul. nggak cuman kayak ya udah mau iniin awareness dari perusahaan, ya udah bikin bikin konten apa, konten TikTok aja kayak Mm-mm. gitu-gitu kan, message-nya kan belum tentu nyampe kan untuk Iya. tentang brand itu sendiri, perusahaan itu sendiri ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang realita kerjanya, em, kalau misalkan dari menurut Kak Yanuar sendiri, kalau melihat peran digital marketing kan yang tadi kakak sampaikan itu kan luas banget ya Ya. sebenarnya ya. Nah, menurut kakak seberapa relevan sih profesi ini di era digital seperti sekarang dan kedepannya gimana? Kalau menurut kakak sendiri? Ke depannya Mm-mm. mungkin aku mundur dulu ke 2018 2019 Oke, kali ya. boleh. Jadi Mm-mm. 2018 2019 tuh aku pernah baca, aku lupa, sorry banget artikelnya siapa yang nulis. Jadi dia bilang gini, 2025 tuh sebenarnya salah satu skill yang jadi bare minimum buat profesional Mm-mm. itu salah satunya adalah digital marketing. Oh, Tapi maksud aku ternyata setelah kita ngelewatin 2025 2026 ini ternyata beneran terjadi gitu. iya benar-benar. Apalagi waktu aku 2018 nggak pernah nyangka kalau ada pandemi. Pandemi itu sebenarnya adalah momen digital tuh growth-nya setinggi itu Iya. sebenarnya. Heeh. 2020 2021 dulu kita nggak tahu, even Zoom, Google Meet kita nggak pernah tahu, terus Mm-mm. tiba-tiba ada Google Meet, orang bisa meeting di mana aja dan segala macam kayak gitu-gitu. Nah sekarang 2025 kayak udah makin terbukti juga, kayak misalnya konten kreator juga makin banyak, Mm-mm. orang cabut dari kantor gara-gara jadi konten kreator, itu udah Betul. bahkan dia kerja di konsultan Big Four gitu misalkan, Mm-mm. dia bisa cabut dari situ. Terus sekarang yang tadi aku juga jelasin ya, misalkan KOL spesialis atau social media spesialis udah Mm-mm. harus jadi, bisa jadi talent, bisa jadi ngedit dan segala Mm-mm. macam. Demand-nya tuh makin tinggi Mm-mm. sebenarnya. Nah, kalau misalkan aku ngeliat di 2000 misalkan ke depannya, misalkan 2000 berapa? 2030 gitu misalkan. Selain ada katanya the great reset ya. Iya. Nggak, maksudnya kalau 2030 tuh aku ngeliatnya digital marketing kalau di beberapa field akan ada perubahan. Misalkan kayak performance deh atau ads. Mm-mm. Performance itu sebenarnya akan disimplify. Disimplify itu dalam artian gimana? Karena mungkin aku paling lama di performance ya, di Mm-mm. iklan. Jadi cara kita untuk ngiklanin sesuatu di semua platform kayak Google, TikTok dan Meta
itu sebenarnya akan disimplify. Jadi kayak misalnya target audiensnya akan nggak usah pakai setup targetingnya misalkan, atau kreatifnya nanti bisa dibantuin sama AI-nya. Jadi sekarang di dalam setiap platform digital tuh udah ada AI-nya buat nge-nargetin ke siapa, atau kreatifnya diapain, misalkan ditambahin lagu misalkan, atau ditambahin motion misalkan segala macam. Terus dia nge-delivernya ke orang yang cocok dengan kreatif itu ke siapa. Itu tuh udah serba lumayan otomatis. Iya, membantu banget berarti Membantu ya. banget sebenarnya gitu. Gimana malah sebenarnya sekarang yang penting adalah gimana cara baca datanya. Jadi data setiap 3 bulan, per bulan, setiap tahun grow-nya gimana, kreatif mana yang works, mana yang enggak dan segala macam. Cuma kalau di sosial media atau di KOL kali ya, dimudahin juga sekarang banyak tools buat nyari KOL, gimana ngelihat si KOL ini penjualannya tinggi nih dari affiliate ini misalkan gitu, tuh lebih gampang juga. Jadi sebenarnya menurut aku 2030 nggak cuman gimana caranya digital marketing itu akan on demand terus sih. Cuman menurut aku karena yang kita kerjain makin banyak, menurutku yang paling penting adalah gimana cara baca datanya setelah kita ngelakuin semua itu. Kebayang nggak maksudnya? Jadi di masa depan tuh sebenarnya yang aku pengen tekanin adalah gimana cara baca data, misalkan oke, konten dari 10 konten mana yang works. Nah, cara baca datanya tuh gimana gitu loh. Apakah cuman dilihat dari views-nya doang, terus impact ke brand itu gimana, ke lower funnel-nya gimana, ke penjualannya gimana, yang kayak gitu-gitu. Jadi dibikin grafik misalkan, atau misalkan dibikin kayak daily monitoring misalkan, kayak gitu, terus di compile dalam satu sheets gitu. Itu yang menurut aku jadinya bakal apa ya, kalau dulu aku pernah dengar misalnya big data lah. Jadi apapun yang kita lakuin kan di digital ke-track semua ya, Ke-track, apapun gitu betul. ada angkanya gitu. Jadi kayaknya di masa depan skill kreatif perlu, analytics perlu, tapi baca datanya juga nanti bakal jadi lebih harus komprehensif sih. Jadi nggak cuma Oke. ngomongin hari ini posting udah selesai pulang gitu, so diem aja gitu misalkan, gitu aja sih. Jadi end to end sih akan tetap jalan terus sih ke depannya. Oke. Cuman aku juga penasaran sih sebenarnya ke depan tuh bakal jadi kayak gimana digital marketing, karena kan udah lewat nih 2025 kan. Heeh. Ya, aku juga masih penasaran sih 2030 bakal bentuknya seperti apa. Karena kan dulu sempat ada yang metaverse gitu-gitu kan, Iya, kalau saya iya, cuman iya. nggak tahu tuh sekarang kemana kan metaverse gitu. Jadi dulu pernah ngeker metaverse, tapi kayak hype-nya udah hilang. Hilang gitu. Iya sih, kalau misalkan ngomongin digital sebenarnya inovasinya akan terus berkembang terus ya, dan kayak gak usah jauh-jauh deh ngomongin tren juga, setiap setiap menit juga Iya, beda-beda, udah betul, berubah-berubah gitu kan. berubah-berubah. Betul. Nah, kalau dari pengalaman kayak Nuar, biasanya mungkin kesalahan atau miskonsepsi apa yang paling sering dilakuin oleh para pemula di bidang digital marketing? Oh, apa ya? Oh gini, ini dari pengalaman pribadiku juga sih. Em, Spesialisnya atau profesionalnya di dalam digital marketing jangan nge-treat em, digital marketing atau brandnya itu sebagai brand. Kebayang maksud aku? Agak kontradiktif Maksudnya sih gimana nih? sebenarnya. Karena di zaman sekarang tuh menurut aku treat brand di era yang sekarang itu harus kita harus jadi rasa brandnya. Kebayang nggak maksudnya? Rasa brandnya itu dalam artian kita tuh harus jadi humannya di dalam situ. Jadi kayak ibaratnya kita mau bikin account nih, jualan kita apa nih? Misalkan jualan kita gelas gitu. Kalau misalkan mindsetnya adalah sebagai brand, pasti mikirnya fotonya yang bagus, fotonya tuh Oke. dipegang sama si ini, atau ditaruhnya di mana gitu. Kalau misalkan kita nge-treat si gelas ini sebagai memang bisnis punya kita, dan kayak kita dibebasin untuk nge-explore, pasti akan lebih jauh lebih kreatif dan lebih Oh menarik. gitu. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang, Jadi kebayang, lebih kebayang. lebih grounded untuk megang brandnya itu lebih humanis gitu loh. Karena Mm-mm. em, banyak brand sekarang yang memang kontennya agak sedikit nyeleneh kan. Yakin Banyak kan, banget. yakin Heeh. ya kan, setuju kan. Jadi malah harus sehumanis itu karena dia nge-treat brandnya bukan kayak cuman brand doang, tapi emang rasa dari orang ke orang gitu. Mm-mm. Itu sih yang menurut aku, karena kalau misalkan zaman dulu 2018 2019 itu masih bisa, cuman kalau makin ke sekarang kayaknya udah nggak bisa lagi nge-treat brand sebagai brand yang kaku gitu loh, harus tetap fleksibel dan bisa relevan di zaman sekarang dengan cara yang itu menurutku. Biar ada feel-nya ya dari sebuah brand itu ya, biar Betul. heeh. Apalagi aku nggak tahu sih, ini tambahan dikit doang sih. Aku ngeliat Gen Z juga udah makin males diiklanin nggak sih? Disuruh beli ini, beli itu, beli ini, Udah nggak beli itu. kena sih kalau Udah kayak nggak gitu. kena Kayak kan? misalkan promo apa, ayo Iya, beli gitu-gitu udah ya nggak. nggak tahu sih kalau zaman PID mungkin masih ada yang kena lah. Mm-mm. Cuma maksudnya makin ke sekarang tuh salah satu, kan kalau misalnya kita tahu funnel marketing itu ada attention, interest, desire, sama action gitu. Kalau di Gen Z itu gimana caranya emang ini konten dari awal
emang harus relevan aja sama dianya Iya, betul. gitu. Jangan terlalu trying so hard yang Mm-mm. pretensius gitu, emang harus genuine. Makanya tadi aku bilang humanisnya itu sih harus genuine banget gitu dari Mm-mm. konten craftingnya Oke. gitu. Nah, kan tadi kakak bilang udah berkarir dari 2018, berarti udah banyak banget campaign lah atau dan lain-lain yang Hmm. dibuat kan ya kak. Pasti kan ada kondisi kayaknya yang cukup sering dialami nih. Pernah nggak sih kayak ngerasa mentok Oh atau mungkin itu soal ide, ya. campaign atau arah eksekusinya mau gimana? Nah biasanya kalau lagi kondisi kayak gitu, apa yang dilakukan buat ngehandle rasa mentok itu? Hmm. Mungkin aku ceritain dulu mentoknya kenapa kali ya waktu dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Dulu tuh mentoknya karena aku jadi sosial media spesialis, ngehandling klien, tapi dulu pernah 2019-2020 KPI-nya tuh bukan cuma posting kontennya doang, kuantitinya berapa, tapi ngeberaniin buat dapetin followers. Oke, buat gaining followers Buat ya. gaining followers Hmm. 2019-2020 itu stressful banget tuh. Hmm, hmm, hmm. Sampai akhirnya enek ngeliat HP. Sampai kayak pengen kayak pengen ada yang keluar gitu dari mulut, kayak mual mual serius, Mual. mual banget ngeliat layar mulu gitu. Jadi Hmm, nggak cuman kayak layar laptop abis itu layar HP, hmm, terus hmm, dari layar HP harus monitoring ke abis posting nggak cuman posting doang, hmm. harus ke akun-akun lain, komen-komenin, Iya. cari referensi lagi, terus habis itu ada orang komen apa langsung dibales Hmm, kayak gitu, hmm, atau coba hmm. DM siapa misalnya kayak gitu-gitu. Jadi aktivitinya tuh dari abis posting tuh lumayan banyak gitu loh. Habis itu bikin konten plan lagi dan segala macam. Jadi gitu Gitu aja terus. kerjaan. Nah, Hmm, tapi ternyata kalau aku sadarin, dari sesuatu yang mentok tuh dia sebenarnya orang-orang berbeda-beda ya. Tapi menurut aku iya. ada dua sisi. Satu, kalau misalkan emang mentok banget, coba uh, slow down dulu. Maksudnya ketika kita bisa tenang dulu, bisa Hmm. pelan dulu atau relax dulu atau kayak jauhin dari kerjaan dulu, itu malah bikin kita jadi lebih mikir. Kita bisa ngelihat apa yang nggak kita lihat kalau kita lagi pengen cepet. Oke, Ngerti nggak maksudnya? paham, Jadi kayak paham. how to think slow gitu loh. Jadi Hmm, kalau misalnya kita pengen cepet, pasti yang kita lihat tuh A, B, C, D. Padahal sebenarnya hmm, ada E, F, G, H, I, J, K, L, M, N ketika hmm. kita lagi slow. Setuju, Sama setuju, kayak setuju. ya kan, Heeh. apalagi kalau misalnya kita lagi di kamar mandi, itu pakai paling Iya, paling iya. sering deh. Oh ada ide ini, ada ini. Karena kita lagi relax. Iya, lagi bengong di Iya, jalan. peredaran darah pun sebenarnya lagi relax kan, nggak Hmm, kenceng dan hmm, aliran darah itu nggak sempit gitu loh. hmm, hmm, Kalau misalnya lebih relax tuh kita sebenarnya lebih tenang dan bisa lebih banyak mikir gitu hmm. loh. Itu satu. Terus kalau misalkan zaman aku dulu waktu pandemi kan kerja di rumah ya, kan Hmm. paling pasti sering mentok dan gak ada temen sharing kan. Iya, betul. Biasanya tuh aku kadang bikin waktu. Jadi aku bikin apa namanya timer. Hmm, Misalkan aku lupa nama rulesnya apa. Pokoknya 255 atau 45-15 kayak gitu. Jadi 25 menitnya on, hmm. 5 menitnya rest. Gitu terus sampai sampai beberapa jam sampai beberapa jam gitu. Misalkan Oke. 2 jam, 3 Hmm, jam. Itu jadi lebih lebih fokus karena kita ngebut nih 25 menit hmm, kerja, 5 menit itu santai dulu. Lepas dulu, hmm, misalkan nyantai dulu lah, intinya minum dulu atau kamar mandi dulu apa hmm. segala macam 5 menit. Habis itu ntar ada excited lagi gitu Buat 25 ngerjain buat lagi. ngerjain lagi gitu karena Hmm. kita ketahan sebenarnya. Itu sih. Terus sisanya paling jangan pas kalau lagi buntu banget, jangan pernah takut untuk punya mindset em, ini kerjaan susah, ini Oke, kerjaan nggak bisa gue lewatin. oke. Harus tanemin mindset, kalau gue bisa ini berarti gue bakal bisa nyelesain hal yang lebih besar lagi gitu. Maksudnya kebayang nggak Hmm, mindsetnya jadi ditanamnya di balik hmm, gitu loh. hmm, hmm. Karena kalau misalnya kita bisa nge-solving ini aja, berarti kita masalah yang lain pasti bisa lah. Nah, berarti kalau aku boleh nyimpulin tadi caranya gimana sih kalau untuk ngehandle rasa mentok, berarti yang pertama it's okay buat istirahat dulu Tuh. karena kadang kalau terlalu di-push, terlalu dipikirin banget harus jadi, harus ada ketemu idenya atau apa itu Hmm, justru malah makin mentok ya. betul. Oke, terus yang selanjutnya gimana cara mindsetnya, ngubah mindset ya. Jadi jangan fokusnya, duh nih kerjaan yang penting beres deh, gimana Hmm. caranya cepet beres Hmm. gitu ya. Oke, nah tadi kan kita udah ngebahas soal realita kerja di digital marketing, kemudian ada tantangannya,
sekarang mungkin aku mau masuk ke membahas tentang skill yang dibutuhin, Oke. ya kan? Karena Oke. pasti Bisadawan di rumah juga penasaran, pengen masuk digital marketing, cuman sebenarnya skill apa sih yang harus dibutuhin? Hmm. Kalau menurut Kak Yanuar, skill apa aja yang mungkin paling penting untuk bertahan dan berkembang di dunia digital marketing? Oke, digital marketing ini kita ngomonginnya field-nya yang luas dulu aja Yang ya. luas dulu Maksudnya aja, kita yang nggak general. spesifik KOL atau social media Betul betul. gitu-gitu ya. Menurut aku kalau digital marketing itu skill-nya harus satu kreatif, itu udah pasti, Udah pasti itu udah wajib kreatif. kreatif. Mm-mm. Kedua, analytics atau analisis skill-nya jago. Mm-mm. Dia bisa nganalisa atau dia bikin misalkan Excel buat nganalisa sebuah konten performance misalkan, Mm-mm. terus dibikin summarize, Mm-mm. dibikin grafik dan segala macamnya, terus dia nemu pola. Habis itu dia bisa nyimpulin bahwa konten A B itu yang paling bagus, terus ntar bisa Mm-mm. di-replicate lagi, atau misalkan dia bikin yang emang seriesnya lebih banyak lagi gitu Mm-mm. tentang konten model kayak gitu. Itu yang kedua. Ketiga, menurut aku ikutin tren Oke, skillnya, harus keep up sama keep up tren sama ya. tren, Mm-mm. tapi tren nggak cuman kayak ngikutin aja, tapi harus nge-replicate lagi konten atau yang sesuatu yang udah viral Mm-mm. sebenarnya atau Mm-mm. yang lagi rame diomongin gitu. Itu penting. Itu harus bisa dipenetrasiin ke brandnya atau ke industrinya gitu. Terus apa lagi ya? Oh, harus kolaboratif. Oke. Kolaboratif tuh jangan terlalu kaku. Mm-mm. Maksudnya mentang-mentang kita adalah satu orang yang ngerjain di digital marketingnya, kita nggak coba ngobrol sama expertise yang lain, Mm-mm. atau kita nggak coba kolaborasi sama KOL yang lain Mm-mm. misalkan, atau sama kolaborasi brand A, kita tiba-tiba ada ide buat kolaborasi sama brand B gitu yang mungkin agak nggak nyambung, tapi kalau marketnya disatuin kayaknya bagus nih, yang kayak gitu-gitu. Jadi emang harus kolaboratif sih menurut aku. Itu yang Mm. keempat ya. Ya, 4 poin sih berarti Oke. skillnya. Nah, kalau misalkan sekarang kan udah banyak ya kelas online atau Banyak banget. sertifikasi digital marketing Ya. gitu kan yang bertebaran di mana-mana. Hmm. Nah, kalau menurut Kakak untuk masuk ke bidang digital marketing itu lebih penting background pendidikan yang formal Hmm. atau justru sebenarnya lebih penting dari bagaimana proses belajar dan praktiknya? Menurutku nggak perlu yang formal di digital Hmm, marketing. Em, Asal sebenarnya dia mau tetap belajar dan emang mau keep up sama tren, dia bakal tetap relevan. oke. Dan yang paling pentingnya lagi sebenarnya adalah praktek kalau di Mm-mm. digital Mm-mm. marketing. Jadi semua teori yang di digital diajarin di online course digital gitu Mm-mm. sebenarnya semuanya teori, tapi kalau misalkan nggak coba explore di luar kelas itu, menurutku akan tetap stuck di situ, walaupun Mm-mm. jadinya kita bisa nulis skill, nambah nih satu nih, misalnya sosial Iya, media heeh. spesialis gitu. Tapi menurutku akan percuma kalau misalkan dia cuma bisa bikin content plan, bisa bikin caption, terus habis itu bikin script aja, Mm-mm. tapi dia nggak tahu sebenarnya setelah diupload, setelah jadi tuh kontennya gimana dan Mm-mm. hasilnya gimana, dia kan dia Mm-mm. nggak tahu kan. Iya. Di iklan juga sebenarnya lebih beresiko juga. Misalkan kita Mm-mm. ngeluarin budget 1 juta, Terus ternyata hasilnya apa untuk iya, apa? nol abis gitu Mm-mm. loh. Bahkan rugi gitu misalkan. Mm-mm. Jadi sebenarnya paling pentingnya ya praktek itu jadi poin yang paling penting. Dan kalau Mm-mm. misalkan formal nggak formal, menurut aku enggak, karena sekarang source untuk belajar banyak banget ya. Udah banyak banget Udah ya. banyak banget ya, mau Mm-mm. ngambil online course yang berbayar, mau yang enggak di Mm-mm. YouTube, di orang pun sebenarnya bisa. Karena Mm-mm. ada beberapa orang juga ibaratnya konsultasi sama aku juga, Mm-mm. konsultasinya di live TikTok misalkan, Oke, oke. atau misalkan dia konsultasi one on one, misalkan dia di brand tapi dia nggak punya atasan yang paham digital gitu Mm-mm. misalkan, bisa konsultasi online juga sama aku gitu loh. Jadi via Hmm. Zoom aja atau misalkan via Gmeet, ya Mm-mm. kalau misalkan emang dia butuh banget ya offline offline Mm-mm. gitu. Jadi sebenarnya belajar bisa dari mana aja, karena aku juga skill marketingnya ibaratnya tahu teori doang di kampus, tapi ternyata di lapangannya kan jadi jauh lebih penting gitu Iya. loh. Mm-mm. Gitu. Siapa aja bisa kok. Siapa aja Gitu. bisa Siapa dan aja bisa bisa. belajar dari mana aja ya. Dan bisa belajar dari mana aja. Oke. Nah, kayak Nuar nih kan juga sekarang lagi aktif untuk berbagi insight seputar digital marketing lewat konten-konten ya, Kak. Hmm. Nah, aku pengen tanya sebenarnya gimana sih awal mulanya, apa yang mendorong kayak Nuar untuk membuat konten Hmm. tentang yang ngebahas tentang digital marketing, sosial media dan lain-lain. Hmm. Awalnya ya, hmm, awalnya aku pengen kaya, nggak bercanda. Aku Nggak, juga pengen. awalnya awalnya
Awalnya karena aku ngerasa terbantu dengan dulu aku nonton YouTube-nya Denny Santoso sih, dan aku kan nonton beberapa banyak video juga. Kayaknya bisa ngebantuin orang untuk nyari karir misalkan, atau dia lagi di profesional jadi digital marketer, terus aku ngebantuin dia jadi lebih grow lagi misalkan. Itu sebuah achievement yang menurut aku ini adalah hakikatnya manusia gitu loh. Maksud aku adalah kita bisa bermanfaat sama orang lain, kita bisa ngebantuin orang lain jadi lebih baik dari yang mungkin dia dulu, kita nggak pernah tahu dia belajar digital marketing dulunya di siapa. Tapi misalkan ternyata digital marketing itu ngebantu dia jualan, ternyata ekonomi keluarganya kebantu dan segala macamnya, atau dia ibaratnya buat dia makan sendiri aja bisa, itu sangat-sangat mungkin kita dapat pahalanya gitu ya ibaratnya gitu loh. Jadi menurut aku bikin akun TikTok itu sebenarnya adalah buat ngebantu mereka, mau itu di profesional atau mereka business owner, itu open banget sebenarnya aku sama siapa aja. Cuman tujuan utamanya adalah mereka yang bingung, mereka yang mau coba sesuatu yang baru, sama mereka yang pengen tanda kutip pilihan karirnya atau hidupnya berubah gitu loh, maksudnya jadi lebih baik lah. Intinya sebenarnya pengen basicnya switch karir gitu ya. iya, sebenarnya sih lebih ke situ gitu loh. Karena sekarang digital marketer menurutku terlalu banyak informasi yang masuk. Tiap hari ada yang baru, tiap hari ada tips dari orang ini, orang ini, orang ini. Gimana kalau enggak ya kita ngobrol langsung aja gitu. Makanya aku suka banget buka kelas konsultasi sebenarnya. Gitu, ataupun buat ke brand, ataupun buat ke perorangan kayak gitu-gitu, atau even ke temanku juga aku open banget gitu. Gitu sih. Jadi emang pengen ngebantu aja sih basicnya. Karena emang dari lingkungan sekitar juga, maksudnya Kak Yunor sering bertemu dengan orang-orang yang memang pengen belajar untuk bidang Betul. ini ya. Betul, sangat terbuka banget sih aku kalau ada orang yang mau belajar. Malah happy gitu loh kalau misalkan emang dari dianya yang mau untuk aku mau belajar dong gitu loh. Senang banget gitu. Jangan, karena kalau kita pengen belajar tapi disuruh kan kayaknya nggak ada yang mau deh, males kan. Lu harus belajar kayak gue tau gitu kan, kayaknya nggak mungkin sih. Itu sih. Oke. Nah, apakah dari konten-konten kakak yang kakak share, yang kakak berikan, berbagi insight lewat konten itu berdampak ke karir profesional? Oh, oke. Kalau misalkan karir profesional secara langsung mungkin aku belum ngerasain yang gimana-gimana banget ya. Maksudnya secara direct ada orang ngeliat di TikTok, tapi kalau misalkan ternyata dari TikTok tuh ada yang ngajakin kerja di kantornya, itu banyak sebenarnya. Oke. Jadi kayaknya untuk dapetin kerjaan tuh jadi lebih gampang. Karena ada, tapi emang bisa random banget ya. Random banget ya. Random banget ya. Misalkan perusahaannya apa, industrinya apa, scale-nya sekecil apa, segede apa tuh random banget. Nggak bisa aku kontrol. Impactnya ya tadi ya sejauh ini ya. Iya, impact-nya. Impactnya satu selain brand deals, itu Oke. pasti brand deals, terus tadi tawaran kerja, ketiga jadi kayak konsultan buat beberapa brand atau perorangan di profesional di bidangnya gitu-gitu. Terus malah aku jadi freelance di beberapa agensi juga sebenarnya. Gitu. Terus punya networking buat apa ya, buat nyari tim. Jadi kayak misalkan skill skill si A itu misalkan lebih ke website, nanti kalau misalkan ada project website aku lebar ke dia. Jadi aku tuh lebih kayak apa ya, kayak bukan mandor ya istilahnya, ibaratnya kayak kayak aku tuh funnelnya aja gitu loh. Iya, Jadi iya, aku iya. tuh corongnya, tapi ntar kalau misalkan ada yang mau kerjaan di luar skill aku misalkan, atau yang aku capable-nya kebutuhannya lebih dari yang aku bisa, aku pasti lemparin gitu. Jadi ternyata TikTok tuh jadi kayak itu gitu loh, bisa ngebantu aku ada loh di dunia digital ini Iya, gitu. iya, Dan orang iya. lebih gampang ketemunya, jadinya orang lebih gampang trust juga sih. Oke. Macam-macam banget. Berarti kalau untuk yang konten-konten di TikTok, di TikTok atau di Instagram atau sosial media Enggak, lain aku ada? di TikTok aja. Kalau Oh, di Instagram fokusnya. mungkin personanya agak sedikit beda lagi, di TikTok beda Oh lagi gitu gitu, gitu. Ini oke. persona yang belum aku keluarin aja sih, dari Oke, oke, dulu pengen oke. aku keluarin. Berarti untuk sekarang untuk kedepannya mau tetap fokus untuk berbagi konten-konten di TikTok. Ya sejauh ini TikTok, tapi aku juga lagi mikirin juga yang tadi ya, maksudnya aku pernah bilang aku pengen bikin kayak program lain selain Iya. ngajar aja gitu, tapi mungkin backgroundnya anak agensi digital, tapi lebih banyak ke lifestyle juga nantinya gitu loh. Lebih pengen ke situ sih, jadi ngebuka opportunity buat orang nggak cuma dapetin edukasi, tapi pengen dapetin ya entertainment lah at least gitu. Oke. Oke. Nextnya kalau misalkan nih Kak, kalau misalkan kita bisa ngulang perjalanan karir Kakak dari awal gitu ya, ada nggak satu hal yang
pengen kakak ketahui lebih cepat Oke. tentang digital marketing ini? Aku berharap tahu digital marketing dan coba ngonten jauh lebih awal, atau tahu tentang digital marketing lebih awal, atau zaman aku sebelum lulus kuliah Mm-mm. misalkan. Soalnya dulu tuh aku kuliah di UMN kan, Mm-mm. Universitas Multimedia Nusantara. Dulu tuh kakak tingkat aku di atas aku 2 tahun itu adalah kayak misalnya Chandra Gial, Devina Oke. Aurel. Jadi Mm-mm. sering banget ya Aulion kalau nggak salah kayak gitu. Mm-mm. Sering banget ngeliat mereka tuh ngonten di kampus. Sering Hmm. banget itu dulu. Kenapa nggak aku coba dari dulu kayak mereka gitu. Aku lebih Mm-mm. lebih lebih pengen ke situ aja sih, karena nggak tahu kalau misalnya aku mulainya dari dulu 2000 berapa tuh, 2016 2014, 14. 15. Iya, awal banget. Aku aja masuk 2003. Iya, aku masuk 2013, dia udah 2 tahun di atas. Oke, 2015 lah berarti kan, benar. 2015. Jadi kayak harusnya dari dulu. Harusnya dari Harus dulu ya. udah di YouTube gitu-gitu kan. Dan mereka udah jadi apa tahu sekarang Mm-mm. gitu. Oke, sebagai penutup nih ya Kak, Oke. untuk bisadawan yang mungkin masih ragu atau sebenarnya udah dari obrolan kita udah ada interest gitu untuk Hmm. digital marketing gitu, pesan apa yang pengen Kakak sampaikan? Hmm. Terkait dengan skill aku, background aku juga ya di digital Mm-mm. marketing ya. Oke, kalau digital marketing tuh jangan pernah berhenti belajar sih sebenarnya. Karena aku bisa jamin banget kalau misalkan kalian udah nyaman di skill yang kalian udah punya tapi nggak belajar dan nggak pengen Mm-mm. nggak pengen update, pasti kalian akan ketinggalan jauh dengan tren ataupun dengan demand yang memang sekarang lagi berjalan. Oke. Jadi kalau misalkan tahu skill sosial media spesialis yang aku punya 2018 2019, sekarang tuh udah nggak relevan kalau misalkan aku nggak coba tetap belajar. Mm-mm. Kayak misalkan dulu aku misalkan bisa dapetin impression atau views tinggi banget puluhan ribu dari hashtag. Iya, Sekarang hashtag iya, udah iya. nggak ada gunanya Iya, iya, gitu zaman loh. dulu tuh pakai hashtag Iya, hashtag ya. dapat traffic tuh dari hashtag gitu loh. Heeh. Sekarang udah nggak ada gunanya. Sesimpel itu aja. Dulu Oke. belum ada Reels, dulu adanya IGTV Iya. yang kayak Mm-mm. gitu-gitu. Sekarang udah nggak relevan lagi gitu loh. Jadi kalau di digital marketing harus tetap mau belajar dan peka sama angka, sama peka sama kreatif ataupun tren. Itu sih, Oke. harus ikutin semuanya itu berbarengan. Capek sih, tapi ya inilah pekerjaan yang kita ambil gitu sih. Mm-mm. Gitu. Oke, menarik banget obrolan hari ini. Terima kasih banyak ya Kak Yanuar udah Sama-sama. berbagi cerita, Ya, pengalaman, terus juga realitanya gimana tentang profesi digital marketing. Semoga obrolan ini bisa membantu bisadawan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata sebelum menentukan arah karir. Nah, buat bisadawan yang ingin explore di peluang kerja di digital marketing atau karir yang lain untuk pengembangan skill dan informasi karir lainnya, jangan lupa untuk login dan cek platform Bisadaya. Karena Bisadaya hadir untuk membantu kamu untuk menemukan peluang kerja yang lebih inklusif dan sesuai dengan potensi kamu. Aku Raseka pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.